Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan bagi kita. Kita ada sampai saat ini. Karena Dia telah menolong dan memelihara hidup kita. Amin. Katakan puji syukur kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur jika Tuhan masih memelihara hidup kami. Dan kami boleh memuji Engkau dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya belas kasih-Mu mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah boleh jadi di dalam satu nama, yaitu nama Yesus yang luar biasa. Yang mau memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan sorek-sorek bagi Allah kita. Haleluya. Oleh karena darah domba telah membebaskan kita, telah menguatkan kita, dan telah memberikan kekuatan baru bagi kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, oleh darah anak domba. Amin, terima kasih Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba kita dibebaskan. Amin. Katakan sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Amin. Allah bangkit. Mari bersorak. Katakan haleluya. Haleluya. Allah bangkit, bernyanyilah. Allah bangkit, Bernyanyi. haleluya. Musuh dikalahkan, Amin. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Sekali lagi katakan, kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit. Allah bangkit.
Mari bernyanyi. bernyanyilah. Musuh Dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di Sekali lagi katakan gerakkan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Tunjukkan Tuhan. tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersorak. Allah bangkit, bersoraklah. Yeah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Jemaat Tuhan sama-sama. Allah bangkit, bersorak. Katakan dengan imanmu. Allah bangkit. Mari bernyanyi. Karena Yesus telah mengalahkan segala kuasa kegelapan. Kita dibebaskan. Sekali lagi. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Karena Dia Allah yang dahsyat. Amin. Mampu menyembuhkan setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Syukur. Bapa di surga, kami membuka hati kami Tuhan. Kami yang saat ini lemah Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan akan menguatkan kami. Kami yang sakit saat ini Tuhan akan disembuhkan. Sebab firman-Mu berkata, tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kesembuhan ada pada kami. Bahkan mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan iman-Mu. Oh, ku yakin saat berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Engkau memulihkan setiap kami, Tuhan. Katakan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan firman-Mu yang menguatkan kami, Tuhan. Ku aman, kami mengimani itu, Tuhan. Kami aman karena Engkau menjaga kami. Terlebih Engkau menopang setiap kami, Tuhan. Hanya firman-Mu yang menentukan hidup kami. Dengan iman kami katakan, Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan. Angkat tanganmu, jemaat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun permasalahanmu, apapun problem, serahkan dalam tangan Tuhan. Dia akan mengangkat engkau dan dipulihkannya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sungguh-sungguh dengan iman katakan, tak ada yang mustahil, Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan iman kami bersorak, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari bertepuk tangan untuk kebaikan Tuhan, untuk mujizat Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baru. Kami menyambut perkataan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu.
terpuji nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Jemaat GSI Elroy yang terkasih. Apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja dalam masa pandemi ini. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bahaya dari Iman yang Kuat dan Teologi yang Dangkal. Khotbah ini saya adaptasi dari khotbah yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah besar dari Amerika yang bernama Haddon Robinson. Saya ingin mengawali khotbah saya dengan pengalaman yang dialami oleh seorang bayi mungil yang berusia 5 minggu, namanya Jessica Ann Lieberger. Ketika dia berusia 5 minggu, dia menderita pneumonia yang berat. Namun ayahnya yang bernama John Lieberger menolak untuk membawa Jessica ke rumah sakit yang sebenarnya ada di seberang rumahnya. Jessica pada akhirnya wafat oleh karena pemahaman teologianya. John hanya mau mendoakan Jessica siang dan malam. Namun dia tidak mau membawanya mengunjungi dokter, apalagi rumah sakit. Oleh karena perbuatannya mengabaikan kesehatan dari putrinya, John harus berhadapan dengan meja hijau. Hakim pada akhirnya memvonis John 5 tahun penjara. Namun oleh karena mempertimbangkan bahwa John adalah seorang ayah yang baik dan masih harus menafkahi 5 orang anaknya yang lain, hakim memutuskan untuk memberikan hukuman percobaan selama 5 tahun. John diharuskan bekerja sebagai relawan di rumah sakit yang ada di seberang rumahnya selama 5 tahun. Sesudah sidang selesai, seorang wartawan mendekati John dan bertanya, apa yang menjadi respon dari John setelah menerima vonis hukuman 5 tahun itu? John menjawab dengan singkat, Allah adalah hakimku. Aku akan mempertanggungjawabkan semua yang kuperbuat di hadapannya suatu hari nanti. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan John dalam kesan tertentu benar. Sama seperti kita semua akan bersama-sama dihadapkan di takhta pengadilan Kristus suatu hari nanti. Demikian pula John. Namun yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apa vonis yang diterima oleh John dari Allah ya suatu hari nanti? Apakah Allah akan mencampakkan John? Dengan kata lain, Allah akan menghukum John oleh karena dia mengabaikan kesehatan dari putrinya? Atau sebaliknya, Allah akan memuliakan John oleh karena kepercayaannya yang begitu besar pada dirinya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengajak Anda untuk bercermin dari sebuah bagian dari kitab Hakim-Hakim. Bagian yang menjadi rujukan dari khotbah saya pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai Hakim-Hakim pasal 11 ayat 40. Perikop yang cukup panjang. Saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan mengambil beberapa porsi dari perikop ini dan saya dorong Anda di dalam pembacaan-pembacaan pribadi Anda untuk membaca bagian ini dengan lebih teliti. Nah, saudara-saudara sekalian, perikop yang terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 40 berupa narasi, kisah dari seorang tokoh yang bernama Yefta.
Yefta adalah seorang hakim. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai hakim di dalam dunia Israel kuno, itu bukanlah hakim yang biasa kita jumpai di ruangan-ruangan pengadilan. Hakim yang kita kenal sebagai seseorang yang mengerti ilmu hukum, memakai toga dan duduk di belakang meja sidang pengadilan. Para hakim di dalam dunia Israel kuno adalah para pemimpin politik, militer, dan kadang-kadang mereka juga memainkan peran sebagai pemimpin agama yang informal. Karena pemimpin agama yang formal ada di tangan institusi keimaman. Para hakim juga orang-orang yang sangat karismatik, punya karisma besar. Mereka adalah orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan dalam masa-masa krisis, masa-masa di mana umat Allah ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Sebelum kita menggali lebih jauh kehidupan Yefta, kita perlu mengetahui situasi dari kehidupan orang-orang Israel pada zaman Yefta. Penulis kitab Hakim-Hakim di dalam Hakim-Hakim 10 ayat 6 menyatakan bahwa orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Inilah situasi kerohanian dari umat Allah pada zaman Yefta. Mereka membelakangi Yahweh. Mereka bukan saja memuja berhala-berhala yang menjadi sesembahan bangsa-bangsa lain. Mereka juga mengadopsi gaya hidup mereka. Dan beberapa dari gaya hidup mereka jelas bertentangan dengan firman Allah. Contohnya adalah kelonggaran, seks bebas yang dipraktekkan oleh mereka, jelas bertentangan dengan firman Allah. Pengorbanan manusia, penyuapan ilah atau Allah adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Lalu akibat apa yang diterima oleh umat Allah ketika mereka membelakangi Yahweh? Jelas akibat yang tidak baik. Setelah beberapa tahun lamanya, Allah memberi kepada mereka kesempatan untuk bertobat dan mereka tidak menggunakan kesempatan itu. Allah pada akhirnya membangkitkan bangsa Filistin dan bangsa Amon untuk menyerang, untuk mengalahkan, untuk menduduki kota-kota mereka dan sekaligus menindas mereka. Setelah mendapat kesulitan dan penderitaan yang tiada tara itulah barulah orang-orang Israel mau bertobat dan mohon pertolongan dari Tuhan. Hakim-Hakim 10 ayat 15-16a mencatat kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu, hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Orang-orang Israel bertobat. Mereka mulai membuang ilah-ilah yang mereka sembah. Kini mereka berbalik kembali kepada Yahweh. Kini mereka beribadah kembali kepada Tuhan. Lalu apa yang menjadi respon Tuhan? Di dalam Hakim-Hakim 10 ayat 16b tertulis kalimat yang luar biasa ini. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Walaupun 6 kali sudah umat Allah membelakangi Yahweh.
dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Namun ketika mereka berbalik kepada Tuhan, mereka beribadah kembali kepada Yahweh, Tuhan menerima mereka dengan tangan terbuka. Lihat demonstrasi dari anugerah dan kasih Allah yang luar biasa kepada umatnya. Dan saudara-saudara sekalian, sebagai manifestasi dari belas kasih Allah untuk menerima pertobatan umatnya, Allah membangkitkan seorang hakim yang bernama Yeftah untuk menolong mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, Yeftah menurut Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 digambarkan sebagai putra dari Gilead. Namun Yeftah bukanlah dalam tanda kutip anak resmi dari Gilead. Ibu Yeftah adalah seorang sundal. Ayah Yeftah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Dan hasil dari hubungan seksual di luar nikah itu, Yeftah lahir ke dunia. Dan di kemudian hari Yeftah tumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara dirinya. Dan penulis kitab Hakim-Hakim mencatat bahwa saudara-saudara diri dari Yeftah itu pada akhirnya mengusir Yeftah. Hakim-Hakim 11 ayat 2 mengatakan, setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Saya bisa membayangkan Yeftah terlunta-lunta. Dan kemudian dia bertemu dengan para bandit dari tanah Tob, yang kemudian membawanya menjadi bagian dari kelompok mereka. Waktu berganti waktu. Dan kemudian terdengarlah berita bahwa di tanah Tob ada seorang pemimpin para bandit yang luar biasa. Dan mungkin orang tidak pernah menduga bahwa pemimpin bandit yang luar biasa itu adalah orang Gilead yang terbuang. Yeftah namanya. Yeftah yang telah tumbuh menjadi pria yang gagah perkasa, pintar, dan akhirnya menjadi pemimpin para bandit yang bukan saja disegani, namun juga ditakuti. Lalu apa yang terjadi di antara orang-orang Gilead? Mereka tertindas oleh bangsa Amon. Di dalam penderitaan dan keputusasaan, mereka mendengar nama Yeftah, nama yang tidak asing bagi mereka. Karena Yeftah pernah menjadi bagian dari hidup mereka. Dan mereka berpikir, siapa tahu Yeftah ini bisa menolong kita dari penindasan bangsa Amon. Maka diutuslah tua-tua dari Gilead untuk membujuk Yeftah agar menjadi panglima mereka untuk mengusir bangsa Amon yang menindas mereka. Mereka bertemu, Yeftah mula-mula mempertanyakan motif mereka. Penulis kitab Hakim-Hakim menulis kalimat semacam ini. Kalimat yang lahir dari mulut Yeftah. Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Saya bisa membayangkan para tua-tua Gilead berkata, Yeftah, kini situasinya sudah berubah total. Kami bisa menerima engkau sepenuhnya. Kami tidak akan mengusir engkau lagi. Saya yakin ada percakapan yang agak lama. Percakapan yang berujung pada sebuah kesepakatan. Kesepakatan bahwa Yeftah akan kembali ke tengah orang-orang Gilead dan sekaligus akan menjadi pemimpin dari mereka. Saudara-saudara sekalian, ketika Yeftah telah ditetapkan secara resmi sebagai pemimpin mereka,
Yefta tidak langsung memerangi orang-orang dari Bani Amon. Yefta mencoba untuk melakukan pendekatan diplomatik. Diutusnya orang-orang untuk berbicara dengan Raja Amon. Namun Raja Amon tidak menggubris semua argumen yang dilontarkan oleh Yefta melalui utusan-utusannya. Usaha diplomatik menyentuh jalan buntu hingga pada akhirnya peperangan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum peperangan itu terjadi, penulis kitab Hakim-Hakim mengatakan bahwa Roh Tuhan menaungi Yefta. Yefta dinaungi oleh Roh Tuhan, dan inilah yang menjadi kunci dari kemenangan Yefta sebenarnya. Ada Roh Tuhan yang memberdayakan Yefta. Ada Roh Tuhan yang memberi kemampuan kepada Yefta. Namun sepertinya Yefta tidak terlalu yakin dengan anugerah dan kuasa urapan dari Tuhan itu. Dibesarkan di tengah-tengah orang-orang top yang tidak mengenal firman Allah dengan baik, atau kalau kita menggunakan kalimat dewasa ini atau kalimat hari ini, mereka tidak memiliki pemahaman teologi yang sehat. Pada akhirnya Yefta terpancing untuk mengikuti kebiasaan mereka yang tidak benar. Sebagai contoh, melakukan suatu transaksi tawar-menawar dengan Yahweh. Suatu usaha untuk menyuap Yahweh agar apa yang menjadi keinginan dari dirinya bisa terrealisasi. Dan Yefta melakukan ini. Yefta melakukan transaksi dengan Yahweh, bahkan dengan harga yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Yahweh. Karena Yefta menawarkan siapapun yang pertama kali keluar dari rumahnya sebagai korban bakaran kalau dia diberi kemenangan. Penulis kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30 mengatakan, maka bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, saudara-saudara sekalian, suatu transaksi yang sebenarnya jelas-jelas bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau kita membaca di dalam bagian kitab Taurat, 5 kitab Musa, jelas sekali ada larangan pengorbanan manusia. Tapi kok Yefta bisa-bisanya menawarkan Allah dengan tawaran yang semacam ini? Jawabnya jelas. Karena pemahaman teologianya yang dangkal. Dan singkat cerita, kita tahu persis Yefta pada akhirnya bisa mengalahkan bangsa Amon yang telah menindas umat Allah. Yefta kini dikenal bukan sebagai pemimpin para bandit yang disegani dan ditakuti. Yefta kini dikenal sebagai pahlawan bangsa dan pemimpin umat yang gagah perkasa. Saya bisa membayangkan ada arak-arakan kemenangan ketika Yefta kembali ke Gilead. Ada kegembiraan, ada rasa bangga ketika Yefta kembali ke rumahnya. Namun saya bisa membayangkan wajah yang pucat pasi ketika dia sampai di halaman rumahnya. Sesuatu dalam tanda kutip yang keluar dari rumahnya bukanlah binatang seperti kerbau, sapi, atau kuda. Sesuatu yang keluar dari rumahnya adalah
putri semata wayangnya yang menyambut dia dengan tarian dan rebana. Nah, saudara-saudara sekalian, penulis kitab Hakim-Hakim mencatat perasaan yang dialami oleh Yefta. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 35 tercatat, demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Sang putri mengerti kegundahan hati ayahnya, dan pada akhirnya mengerti akan nasar yang dibuat oleh ayahnya. Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi penebus dari nasar ayahnya, menjadi korban manusia. Penafsir-penafsir utama dari Perjanjian Lama yang dikenal hingga hari ini memandang bahwa korban manusia ini adalah korban manusia dalam pengertian literal. Putri Yefta benar-benar dikorbankan. Sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah. Setelah kita mendengar kisah yang berakhir dengan tragis ini, kira-kira apa yang menjadi sikap Allah terhadap Yefta? Apakah Yefta dipandang sebagai orang yang tercela dan terbuang di hadapan Allah? Apakah Allah akan membuang Yefta ke dalam neraka yang menyala-nyala? Jawabnya tidak. Menulis surat Ibrani pasal 11 ayat 32 menyebut nama Yefta dalam jajaran para pahlawan iman yang hebat. Jadi apa yang kita pelajari di sini? Pertama, Tuhan bisa jadi mengabaikan ketidaktahuan kita. Namun Dia tidak sekali-kali mengabaikan kepercayaan, trust, iman kita kepadanya. Pemahaman teologi Yefta jelas salah. Mengorbankan manusia sebagai korban bakaran jelas salah. Tapi toh Yefta diperhitungkan sebagai pahlawan iman. Yefta diterima sebagai bagian orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, bukan oleh karena kebodohannya, bukan oleh karena ketidaktahuannya, tetapi oleh karena imannya. Dan jawaban ini juga menjadi jawaban dari pertanyaan yang muncul di bagian awal dari khotbah saya pada hari ini. Apakah John Lieberger bisa diterima ketika dia mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Allah? Pertanggungjawaban imannya jelas bisa diterima oleh Allah. Allah menghargai iman John Lieberger. Allah menghargai trust dari John Lieberger. Tapi jangan lupa dengan pelajaran kedua yang bisa kita tarik pada hari ini. Pelajaran kedua yang bisa kita tarik pada hari ini adalah jangan lupa ketidaktahuan teologi yang dangkal itu bisa membuat efek yang destruktif bagi diri kita sendiri dan orang lain. Ini yang unacceptable, ini yang tidak bisa diterima. Teologi yang dangkal bisa membuat efek yang destruktif, merusak bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Dan itu persis yang terjadi di dalam kehidupan Yefta. Teologinya yang amburadul, pemahamannya yang keliru mengenai Allah dan firman-Nya, membuat hancur bukan saja kehidupan putrinya, namun kehidupan dirinya sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada John Lieberger.
Perbuatannya bukan saja menghancurkan kehidupan dari putrinya yang bernama Jessica, dan juga perbuatan itu juga menghancurkan diri daripada John Lee Berger sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, ini pentingnya bagi kita untuk bukan saja memiliki iman yang kuat, trust yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang baik. Saya tidak terlalu suka dengan para pendeta yang berkhotbah melalui mimbar, yang mencoba mengecilkan arti penting dari teologi, arti penting dari pemahaman yang benar mengenai Allah. Itu bisa membuat sesuatu yang merusak diri mereka sendiri dan juga orang-orang yang bersentuhan dengan mereka. Seorang uskup yang bernama William Temple bahkan pernah mengucapkan kata-kata yang sangat keras sekali ketika dia berkata, jika konsep Anda tentang Tuhan secara radikal salah, maka semakin Anda takat, semakin buruk bagi Anda. Jadi lebih baik Anda jadi ateis. Wow, kata-kata yang begitu keras sekali. Kenapa Uskup William Temple mengatakan hal ini? Karena sekali lagi, pemahaman teologi yang dangkal, pemahaman teologi yang tidak sehat, punya efek yang destruktif. Teologi itu seperti sebuah peta. Bayangkan Anda akan mendaki sebuah gunung. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk mendaki sebuah gunung yang Anda tidak kenal rutenya, Anda perlu peta. Nah, peta tersebut adalah teologi atau pengajaran yang benar tentang firman Allah. Pengajaran yang utuh dari firman Allah. Anda perlu peta itu, karena peta itu akan mengarahkan Anda ke arah jalan yang benar. Memastikan Anda bisa tiba di puncak dengan selamat. Anda tidak bisa berkata, aku hanya mau enjoy jalan, menikmati indahnya pegunungan. Tapi tanpa map, tanpa peta itu, Anda bukan saja membahayakan diri Anda, namun bisa jadi membahayakan orang-orang lain yang berjalan bersama dengan Anda. Dan inilah pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yeftah. Bahaya dari iman yang kuat, namun teologi yang dangkal. Hari-hari ini kita hidup di masa COVID. Nah, saudara-saudara sekalian, di masa-masa COVID ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Sebagai contoh, pengajaran yang mengkaitkan vaksin dengan chip antikris yang mengakibatkan banyak orang kemudian menolak vaksin. Kenapa mereka tidak mau divaksin? Karena mereka mengatakan, kalau aku divaksin, aku menerima tanda antikristus. Padahal kalau kita membaca kitab Wahyu dengan benar, sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan. Tidak ada kaitannya sama sekali di antara vaksin dan antikristus. Tidak ada kaitannya sama sekali di antara vaksin dan chip. Namun begitu banyak orang-orang percaya, dan beberapa dari antara orang-orang yang percaya ini kehilangan nyawa. Beberapa dari orang-orang yang percaya akan hal ini harus dirawat di rumah sakit, bergulat dengan maut. Sesuatu yang sebenarnya tidak harus terjadi, bukan? Jadi saudara-saudara sekalian, sementara kita perlu untuk memupuk iman kita terus agar bertumbuh, kita juga diminta untuk terus
belajar pemahaman mengenai Allah yang benar, mengenai kehidupan yang benar, agar kita benar-benar bisa menjadi manfaat dan berkat yang luar biasa bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu bukan saja dengan hatimu, kasihilah Tuhan Allahmu juga dengan pikiranmu. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi pembimbing kita di masa-masa yang gelap ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Mungkin firman Tuhan ini keras bagi kami, namun firman Tuhan ini benar, Tuhan. Firman Tuhan yang menantang kami untuk mengasihi Engkau, bukan saja dengan perasaan kami, dengan roh kami, dengan jiwa kami, namun firman Tuhan juga menantang kami untuk mengasihi Engkau dengan pikiran kami. Itu berarti bahwa kami harus terus bertumbuh di dalam pengenalan firman-Mu, pengenalan yang benar akan firman-Mu, pengenalan ajaran yang benar mengenai firman-Mu, pengenalan mengenai ajaran-ajaran yang sehat mengenai kehidupan Kristen. Itu yang perlu kami miliki di hari-hari ini, Tuhan, dan juga di hari-hari yang ada di depan kami. Tolong kami, Tuhan, untuk bukan saja menjadi pendengar firman, namun juga menjadi pelaku-pelaku dari firman. Tuhan berkati kami, pimpin kami, agar kami boleh benar-benar menjadi pribadi yang berkenan kepadamu oleh karena iman kami kepadamu. Namun juga kami boleh menjadi pribadi yang berkenan kepadamu oleh karena hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena kami memiliki pemahaman yang benar tentang firman-Mu dan tentang kehidupan Kristen yang benar. Berkatilah seluruh umat-Mu, jemaat GCI Roy. Demi nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah online, saya ingatkan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk menginstall dan menggunakan aplikasi kita. Anda yang menggunakan Android phone, Anda bisa mendownload dari Google Play Store. Sementara Anda yang menggunakan iPhone, iPad, Anda bisa mendownload aplikasi kita dari Apple App Store. Jikalau Anda mengalami kesulitan untuk download, jikalau Anda mengalami kesulitan untuk install aplikasi kita, silakan hubungi staf pastoral kita. Anda bisa bertemu secara fisik dengan staf pastoral kita pada hari-hari kerja. Dan mereka dengan senang hati akan membantu Anda. Tentu saja dengan mengikuti prokes yang disarankan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sekarang mari kita tutup
ibadah kita dengan doa berkat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami sudah diarahkan oleh firman-Mu, kami percaya firman-Mu menjadi terang bagi jalan hidup kami. Dan kini sebelum kami melakukan aktivitas-aktivitas kami yang lain, hamba-Mu berdoa, kiranya seluruh jemaat GSI ROI diberikan pertolongan dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, Tuhan biarlah Kau akan memberkati mereka, sehingga usaha dan pekerjaan mereka boleh semakin maju, tidak semakin mundur. Mereka-mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong, supaya mereka boleh menemukan pekerjaan, dan sekaligus dapat mendapatkan penghasilan untuk menghidupi diri mereka dan keluarga mereka. Tuhan, Hamba juga berdoa agar di malam masa-masa pandemi ini, perlindungan-Mu turun ke atas seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu senantiasa sehat, tidak terpapar oleh COVID. Jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Jemaat-jemaat-Mu yang saat ini bergumul dengan batin mereka, Tuhan berikan pada mereka damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang sedang studi, Tuhan berkati studi mereka, sehingga mereka boleh berhasil di dalam studi mereka. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.